Hai Iniak tua, kita lanjutkan dialog kita. Anda meyakini Allah itu maha besar dan maha kuat. Bisakah dia menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Pemirsa, ini adalah pertanyaan dari orang yang anti Tuhan, yang sengaja dibuat untuk menggoyahkan keyakinan kita dan untuk mengolok-olok agama kita. Jika dijawab bisa, maka dia akan mengejek dan berkata, "Oh, ternyata ada yang lebih besar dari Allah." Jika kita menjawab tidak, mereka juga akan mengejek dan berkata, "Loh, katanya Allah serba bisa, ini kok gak bisa?" Nah, sekarang aku ingin bertanya, seberapa besar cintamu kepada keluargamu? Sangat besar. Mana yang lebih besar dari gunung? Besar cintaku tidak bisa dibandingkan dengan benda. Cinta adalah perasaan dan gunung adalah material. Perasaan tidak bisa diukur dengan material. Jika demikian, kemahabesaran Allah jangan kau ukur dengan benda kapundung. Karena kemahabesarannya adalah suatu kemampuan yang tak terbatas, yang tidak bisa diukur dengan material. Benda punya batas dan bisa diukur. Sedangkan kemahabesaran Allah bukanlah benda, bukanlah material. Namun benda-benda yang ada di alam semesta ini, itu adalah sebagai bukti dari kemahabesarannya. Bodoh jika benda kau bandingkan dengan yang bukan benda. Sedangkan kilogram saja dengan kilometer adalah dua hal yang berbeda. Dan keduanya tidak bisa disamakan. Kau pun tak bisa membandingkan besar jiwamu dengan besar otakmu, atau luas akalmu dengan lebar jidatmu. Makanya ada pepatah, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya cinta siapa yang tahu. Maka jangan kau coba-coba mengukur kemampuan Allah jika kau tak ingin kelihatan dungu. Bagaimana? Apa kau masih punya pertanyaan? Jika Tuhan Maha Penyayang, kenapa Dia menciptakan neraka dan menyiksa manusia? Oh begitu. Seandainya ada seorang penjahat yang mencuri uangmu, emasmu, mobilmu, bahkan melarikan anak perempuanmu, kemudian membajak nomor rekeningmu, bagaimana? Aku menanyakan kenapa Tuhan menciptakan neraka. Jangan balik bertanya. Kau jawab dulu pertanyaanku. Aku menjawab pertanyaanmu dengan pertanyaanku. Baiklah, tentu aku akan melaporkannya ke polisi. Setelah kau lapor ke polisi, tiba-tiba dia mati, sedangkan polisi tidak akan menangkap mayat, dan mayat bebas dari hukum. Kau mau mengadu sama siapa? Dan siapa yang akan mengganti kerugianmu? Ya bagaimana lagi? Kau kehilangan harta, dia juga menodai anak perempuanmu. Andai kau bertemu dengannya dalam keadaan hidup, bagaimana? Aku akan membunuhnya. Kau tak perlu repot-repot, karena Allah sudah sediakan azab sebagai bentuk keadilan. Bukankah adil Allah menciptakan neraka? Tahukah kamu kakek tua? Dialog tentang Tuhan biasanya akan menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat. Mau kontroversi atau kontro tak pakai versi? Emang gue pikirin? Yang jelas, aku menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan untuk memojokkan keyakinan kami. Selagi sudut pandang itu mempunyai banyak kategori, maka perbedaan sudut pandang adalah sesuatu yang lumrah. Jika orang sependapat denganku, aku tak rugi. Jika ada yang tidak sependapat dengan aku tak untung. Jika ada yang menolak, itu hak mereka. Jika ada yang menghujat, aku tak akan membuang waktu untuk melayani celetukan mereka. Kita tak bisa memaksa hujan untuk membasahi seluruh tanah. Kita pun tak kuasa memerintah matahari untuk menyinari seluruh bumi. You understand? Baiklah, nanti kita lanjutkan. Aku tidak mau kalah. Silahkan saja, tapi tidak semua pertanyaan dan tanggapan yang harus aku jawab. Karena ada pertanyaan yang sebenarnya dia tahu jawabannya, tapi tetap diajukan untuk menguji-uji kecerdasan orang. Ada celetukan yang seolah menunjukkan bahwa dia lebih pintar. Perlu diketahui, video ini bukan ajang untuk unjuk kepintaran atau mencari menang dan kalah. Aku membuatnya berdasarkan pengalaman pribadiku.